Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Kadafi di channel Ivan Cinema Official. Nah, kali ini saya Ivan Kadafi biasanya akan menemani Anda ya dalam channel ini dan juga akan memberikan informasi-informasi menarik untuk kalian semuanya. Nah, kali ini saya Ivan Kadafi sudah menghadirkan beberapa pemain-pemain serial Yatim 3. Nah, perlu diketahui kami semuanya kenapa tidak lanjut lagi di episode selanjutnya karena keadaan yang tidak memungkinkan, yaitu karantina karena penyebaran virus corona yang begitu sangat luas dan cepat sekali menyebarnya. Jadi semuanya eh, semua siswa dan siswi sekolah Indonesia Mekah, khususnya pemain serial Yatim, semuanya harus dikarantina di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita pasti penasaran nih semuanya, kalian kan ingin tahu bagaimana kegiatan-kegiatan para pemain serial Yatim yang ada di rumah masing-masing. Dan saya Ivan Kadafi sudah terhubung dengan Mahir, Abdul Khalik, Hamim, Anjas, lalu Fawas dan juga Salman. Ayo dong say hi buat para penonton semuanya. Lihat ke kamera ya, silakan. Say hi semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Kabar kalian? Halo. Luar biasa sekali ya, kami khususnya di Saudi Arabia ini kami sudah di karantina mungkin sekitar 4 minggu ini. Jadi luar biasa, dibilang bosan, ya bosan, dibilang mungkin jadi quality time juga quality time yang mungkin yang punya keluarga di sana, dan juga ya mungkin memutihkan diri seperti itu. Nah jadi banyak sekali mungkin kegiatan-kegiatan kami yang di luar sana menjadi terhambat dengan keadaan yang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, insya Allah semuanya. Dan kami berdoa agar semuanya pemirsa Ivan Cinema Official dan juga dimanapun kamu berada, siapapun juga, semoga sehat dan jauh dari virus corona ini. Dan kalau begitu sekarang kita mau tanya-tanya nih ya sama siapa dulu ya kira-kira. Oke deh, tokoh utamanya dulu aja, Hamim. Bagaimana kabarnya Hamim? Baik, Hamim baik ya? iya. Bagaimana Mim karantina di rumah? Kira-kira apa yang kamu rasakan? Ya, Hamim ketawa. Ini mungkin udah lama dia nggak di depan kamera dan juga mungkin agak nervous. Silakan Mim. Apa yang kamu rasakan? Ada merasa bosan, ada juga merasa sedikit. Mic-nya boleh diangkat gak Hamim? Iya Pak. Ya. Saya merasa sedikit bosan karena di rumah terus Pak. Udah lama nggak sekolah juga, udah lama nggak ketemu teman-teman online. Pastinya. Doang. Ya pasti seperti itu ya, permasalahannya sama seperti yang di mana-mana, lama tidak masuk sekolah dan juga lama tidak ketemu sama teman-teman. Apalagi kami di sini di Saudi Arabia nggak seperti di Indonesia. Orang tua Pak Ivan yang di Indonesia mereka di karantina, tapi mereka masih bisa di teras duduk-duduk, masih bisa nyantai-nyantai di ada pondok-pondoknya di situ. Katanya kami di karantina Pak Ivan kata kita, tapi di karantina masih bisa duduk-duduk di pondok-pondok di depan rumah. Nah kita boro-boro buka pintu aja takut seperti itu ya. Begitu ya Mim ya, jadinya bosan ya kira-kira ya. Nah Mahir bagaimana Mahir kira-kira? Ya, karantina selama saya di rumah untuk mengkarantina diri sendiri, pasti yang pertama ya harus ngikutin anjuran dari pemerintah ya. Jadi keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah harus diikutin, nggak boleh diprotes. Karena pemerintah pasti tahu yang terbaik untuk rakyatnya. Jadi jangan protes kalau misalnya disuruh karantina di masing-masing rumah untuk masa inkubasi kalau nggak salah namanya itu selama 14 hari, ya ikutin aja gitu. Walaupun ada rasa saya di rumah bosan, tidak bisa beraktivitas seperti selayaknya sehari-hari gitu yang biasanya bertemu dengan teman, masuk sekolah, belajar, menuntut ilmu di sana, bertemu dengan teman, saling bertukar ilmu, pengalaman, cerita. Tapi karena masa yang pandemi ini, jadi kita lebih baik mengurung diri sendiri ya, tanda kutip mengurung diri sendiri di rumah gitu. Ya, kegiatan di rumah ya yang dilakukan lakukan sebagai hobi gitu, biar nggak menghilangkan rasa bosan. Ya patut dicontoh tuh ya teman-teman tadi semuanya yang dikatakan oleh Mahir bahwasannya jangan protes ketika pemerintah mengatakan
menyuruh kita untuk karantina isolasi di rumah, jangan protes karena gimana pun juga ini untuk kebaikan kita bersama. Bagus sekali tuh kata-katanya Mahir, luar biasa sekali. Lanjut kita ke Anjas dong, Jas. Bagaimana Jas di sana, Jas? Kira-kira dia di daerah Mispala nih, yang daerah pertama kali yang terisolasi dan tidak boleh keluar selama 24 jam. Nah, bagaimana kira-kira rasanya, Jas? Ya, pertama kali mendengar berita kayak gitu, ya gimana lagi, gak bisa protes ya gitu kan dari pemerintah. Jadi harus menjalaninya agak, ya di rumah juga lumayan agak bosen dan juga agak senang juga. Yang bosannya itu ya seperti di rumah aja, ya agak bisa berinteraksi dengan teman lain, dan senangnya kita bisa melakukan apa aja di rumah, ya seperti hobi-hobi gitu. Hobi apa, Ya, Jas? ya gitu aja sih. Dan ini harus diketahui Ya, juga hobi. nih semuanya, sama si Anjas ini memang senang rumah. Karena memang betul-betul anak rumahan yang senangnya di rumah aja. Masya Allah tuh, tepuk tangan dong semuanya. Jadi bukan golongan-golongan orang yang suka keluyuran nih. Bagus, Masya Allah. Selalu positif terus. Mungkin Anjas pun katanya dengar-dengar katanya sering ngaji di rumah juga ya kegiatannya ya. Ya alhamdulillah. Iya, jadi Tapi karena bukan ngaji nausor. Nahusorof ya, ngaji Nahusorof. Nah, jadi ini harus perlu diketahui juga kalian semuanya. Anjas ini punya ritual di rumah, kan ritual sih sebenarnya, punya aturan di rumahnya yang mengharuskan mereka itu untuk belajar bahasa Arab, Nahu dan Sorof. Jadi orang tuanya begitu sangat perhatian sekali dengan pendidikannya, khususnya bahasa Arab gitu. Ya seperti itulah. Oke semuanya, sebelum kita kemana-mana dan lanjut cerita lagi, kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Ada yang mau lewat. Oke. Jangan kemana ya, di Ivan Cinema Official. Oke, kembali bersama saya Ivan Kadafi di Ivan Cinema Official. Nah, tadi kita udah ngomong nih sama si Mahir dan juga Anjas tentang kegiatannya di rumah dan juga si Hamim. Nah, kali kita mau tahu juga nih bagaimana Abdul Khalik ya di rumahnya. Kemarin kita sempat nih kumpul bareng sebentar, Pak Ivan, Abdul Khalik, Anjas dan Mahir untuk take vokal lagu Cahaya Nabiku yang sudah di-remake kembali, yang dulunya pernah tayang di tahun 2017 kalau saya 2016 gitu. Kita record ulang lagi sekarang di tahun 2020. Nah, apa kabar Abdul Khalik? Sehat kamu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Abdul Khalik nih? Abdul Khalik ini seorang kakak yang di bawahnya banyak sekali adiknya, mungkin ada 5 adiknya. Kira-kira bagaimana merawat adiknya 5 orang gitu? Gimana Abdul Khalik di rumah kegiatannya? Agak kesulitan, cuma ya begitulah, dijalanin aja lah Pak. Kesulitan tapi dijalanin aja. Apa tuh kesulitan, seperti apa contohnya? Bandelnya, ya nangisnya, tengkarnya. Ya wajar ya, karena banyak adik di sana. Nah, bagaimana perannya Noval itu, Rasya itu? Apakah dia bantu kamu nggak kira-kira? Noval itu tipenya cuek Pak, jadi agak mengabaikan adik-adiknya. Luar biasa ya, nih seorang kakak yang luar biasa nih ya. Harus menjaga 5 adiknya sekaligus ya kan. Bagi mereka masih kecil-kecil yang istilahnya hiperaktif dan juga butuh perhatian, butuh pengajaran. Itu nggak gampang loh menjadi seorang kakak yang di bawah punya adik bawahnya ada 5 gitu. Walaupun Pak Ivan punya adik cuma 2, tapi Bapak punya ponakan-ponakan dulu yang tinggal di rumah juga. Jadi setiap hari ngasih makan, setiap hari mandiin mereka, setiap hari memberikan mereka bantu ngerjain PR dulu seperti itu. Sekarang mereka semuanya pada kuliah, Masya Allah, dan udah pada sukses semua, udah kerja semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi gak apa-apa Abdul Khalik, kamu berusaha sebaik mungkin yang terbaik. Semoga saja adik-adik kamu semua itu sukses-sukses semuanya. Nanti insya Allah Amin. mereka akan mengembalikan semua kepada kamu. Mereka semuanya, saya yakin, apalagi pendidikan di rumah kamu juga, Masya Allah, orang tua kamu sangat peduli dan juga setahu Pak Ivan seperti itu ya gitu. Mudah-mudahan Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita langsung aja coba kita ke Salman dulu nih Man. Gimana Man kabarnya Man? Sehat Man? Salman ini katanya kemarin janjinya mau ke rumah Pak Ivan nih. Kemarin katanya mau berkunjung, tapi ternyata ditungguin nggak datang. Padahal Pak Ivan udah belanja banyak banget kemarin makanan-makanan buat stok gitu. Ternyata nggak datang dia. Gimana kabarnya Salman? Aduh,
Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Gimana di rumah? Nah, internetnya ini lagi hang dia nih internetnya. Tunggu Salman dulu, kita langsung ke ini dulu si Beno deh. Gimana Beno kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana aktivitas di rumah? Ya seperti biasa, Pak. Bosen gitu loh, Pak. Gak ada teman. Ya cuma adik sama kakak doang di sini. Dan juga apa? Ya kegiatan sehari-hari juga sering dilakukan, Pak. Kayak ya main sama adik, melakukan hobi, belajar juga. Karena kan sekolah sekarang belajar online, pakai Zoom, situs-situs yang lain juga, Pak. Iya, itu ya bagus ya. Jadi begini perlu diketahui juga nih para pemain serial Yatim ini mereka ada sekolah online. Jadi sekolah SMK itu mengadakan sekolah model daring yaitu model online semuanya, model online. Semua mereka tuh masuk kelas tapi di ruang di ruang online mereka masing-masing dengan gurunya masing-masing seperti itu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Gimana tadi Salman nih? Salman udah datang lagi. Gimana di rumah kira-kira? Di rumah sih agak bosan sih, Pak. Karena yang biasanya kita suka ngumpul, suka syuting bareng, suka belajar bareng. Sekarang enggak. Aduh, Pak. Terus juga Salman dapat pelajaran sih dari virus corona ini. Karena yang tadinya Mas kemudian Fawaz. Fawaz Salman. Gimana? Jadi yang tadinya kita itu suka ya main-main sama teman terus dan lupa sama keluarga. Jadi kita sekarang sama keluarga terus. Gitu lah. Masya Tidak Allah. harus Dan habis itu sama keluarganya. katanya kita itu ya kayak tidak menjaga kebersihan itu kan, Pak. Nah sekarang lebih Lebih menjaga memperhatikan kebersihan begitu ya, khususnya tangan kita gitu ya. Nah, iya. ya gitu aja sih, Pak. Iya. Jadi kesimpulan tadi yang Salman bilang adalah jadi semakin belajar tentang arti kekeluargaan itu ya kan. Jadi bisa ngumpul bareng keluarga 24 jam yang biasanya sering keluyuran, jalan-jalan atau pergi-pergi ya, tapi sekarang dia malah 24 jam sama keluarganya terus gitu kan, bersama-sama di sana dan juga lebih mengerti lagi dan lebih perhatian lagi namanya kebersihan khususnya tangan kita ini ya, karena tangan kita memang sumbernya bakteri dan virus ya. Jadi hati-hati gitu kan, jangan sampai kita memegang wajah kita karena virus itu bisa masuknya dari lubang hidung dan juga mulut seperti itu. Jadi hati-hati dengan hidung dengan mulut kita. Nah, selanjutnya nih ya, Anjas, bagaimana istilahnya ya apa yang kamu rasakan ketika kamu harus yang biasanya belajarnya di kelas seperti itu kan bersama teman-teman, tapi sekarang akhirnya kamu harus belajar sendiri dengan menggunakan headset dan juga kamera di depan kamu. Kira-kira apa nih perasaannya sekarang? Ya kita dilatih untuk bangun pagi dan juga disiplin biar gak terus-terusan bangun pagi tidur lagi gitu, Pak. Kita harus bangun pagi dan lebih berdisiplin ya itu kan sekarang ada sekolah jadi harus bangun pagi gitu, Pak. Jadi walaupun seperti kayak libur tapi kita benar-benar harus disiplin juga ya, karena di setiap pagi itu ada kelas online juga, mungkin lebih ketat juga kelas online karena ketika kalian nggak masuk nanti akan jadi catatan gitu kan, nanti bisa jadi penilaian di akhir nanti, karena memang keadaan seperti ini yang akan dilihat nanti adalah akhlak paling penting adalah nanti akhlak kita seperti apa. Gimana Mahir kira-kira nih Mahir nih yang sering bergadang malam mengerjakan tugas katanya sih, bener nggak? Coba gimana Mahir? Ya, jadi kebiasaan saya itu seperti Batman ya, melakukan tugas-tugas di malam hari. Jadi ya setiap harinya itu biasanya rutinitas saya mengerjakan tugas-tugas yang memang deadline-nya
harus dikerjakan, jadi ya saya kerjain di dini hari gitu. Dan kebanyakan tugas-tugasnya itu ada yang dari pembelajaran itu juga, tapi ada juga di luar pelajaran ya tugas-tugas emang sebagai sebagai anggota OSIS gitu. Jadi punya tugas khusus gitu. Jadi yang tugas khusus ini membuat saya harus menambah waktu ekstra saya untuk tidak tidur gitu. Jadinya, tapi ini sangat berdampak buruk, jangan diikutin, ini perbuatan yang sangat tidak baik diteladani. Ya saya akui itu sendiri, dan saya mencoba untuk memperbaiki pola tidur saya, pola istirahat saya menjadi Amin, lebih baik amin, lagi. insya Allah. Biasanya kata Bang Semoga Bagus, seperti itu. Semoga ya. Semoga aja apa yang jadi, dikatakan semua. apa yang dikatakan aja benar ya. Pembelajaran moda daring ini melatih kita lebih disiplin lagi biar nggak terlambat, nggak bangun pagi gitu, nggak bangun pagi banget. Jadi Harus hadir. melatih saya itu ujian saya gitu. Dan itu ujian yang sangat sulit sekali bagi saya karena saya tipe orang yang sering tidur di larut malam hari gitu. Oke, itu dia. Nah, Kak Abdul Khalik bagaimana Abdul Khalik kira-kira? Bagaimana nih rasanya belajar dengan moda daring ini, yaitu online seperti ini? Yang saya rasakan belajar dengan mode daring itu terkadang materinya kurang masuk. Karena kalau di mode daring bertanya aja sulit. Tapi kalau secara langsung bertanya itu sangat gampang sekali, langsung dijawab oleh gurunya. Tapi kalau mode daring kadang jawabnya lama, kayak berapa jam yang lalu dijawab gitu. Oh, jadi Dan kesulitannya adalah interaksi gitu ya, komunikasi, karena lebih enak itu bertanya langsung tatap muka daripada seperti ini karena jawabannya lama dan juga penjelasannya mungkin tidak tidak sejelas pertemuan tatap muka seperti kelas. itu ya. Gitu. Ya, Oh, jadi kamu merasa perlu sekali yang namanya pelajaran tatap muka ya. Lebih enak daripada kayak ginian gitu. Iya, Pak. Tadi katanya Maher mau menambahkan, gimana kira-kira Maher? Ya, pembelajaran moda daring itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang dikatakan sama Abdul Khalik itu benar. Jadi kesulitan untuk menerima materi dari guru melalui online kayak gini karena tidak setiap guru memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan materi sebaik mungkin secara online kepada siswa-siswanya. Karena ada guru yang bisa memberikan materi ke siswanya lewat platform seperti kayak gini, platform Zoom atau juga platform online, pembelajaran online lainnya. Kemudian ada juga guru-guru yang lain yang fasilitasnya kurang memadai gitu. Dan kita untuk menerima ilmu ini itu sulit gitu. Dan itu kekurangannya, itu kesulitan dalam menerima materi baik dari fasilitas karena gurunya ataupun siswanya juga. Tapi kelebihannya yaitu saat diberikan materi kita bisa memiliki referensi lain untuk menjawab materi yang dikasih sama guru. Karena di waktu yang bersamaan kita bisa buka Google, kita bisa buka aplikasi ilmu lainnya. Jadi kita bisa mengambil ilmu-ilmu dari lain dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita ngerjain tugas dalam waktu yang bersamaan kita mungkin bisa dapat ilmu baru lewat online gitu. Itu jadi maksud Mas itu artinya kita bisa mungkin lebih kreatif lagi mencari referensi seperti itu ya. Karena dalam keadaan seperti ini yang diandalkan adalah kreativitas kita juga seperti itu. Begitu ya Salman ya kira-kira ya? Iya, Pak. Iya. Hamim gimana Salman? Ya, kurang lebih sama sih seperti itu saya, Pak. Jadi apa? Ya kayak ya agak harus disiplin juga, terus kita itu bisa Oke, jangan kemana-mana, nanti kita akan ada games ya untuk semua pemain serial Yatim. Seperti apa gamesnya, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Ivan Cinema Official.